Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Mari saudara, saudara sedang mengalami masalah, jalan buntu, dan kau tidak tahu kemana arah kau tuju. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Sebab pemazmur pun berkata, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawakan bawa daku erat dalam pelukanmu, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kami mengalami hadirat-Mu saat ini Tuhan, mengalami kasih-Mu saat ini. Mari bersama kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sebab hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Saudara yang mau menikmati kasih Tuhan, mari lebih lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, hati kami diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nikmati hadirat-Mu, Anugerah-Mu penuhi kami, kasih setia-Mu berlimpah. Limpah-limpahkan kasih-Mu saat ini, limpah-limpahkan bagi umat-Mu yang perlu Engkau.
perlu Tuhan saat ini. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. As I worship you, Lord. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Or let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you, Jesus. Let this be the most that I can give. Or let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, a pouring out a sacrifice of praise. Or let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Come on. Let this be the most that I can give. Or let this be a worship from my heart for you, my King. Ooh,
closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. As I worship you. Kisah Rasul 3 ayat 2-5 mengisahkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung, dan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara yang saya kasihi, orang ini sudah tahu bahwa dari lahir dia memang terlahir cacat. Dia punya kecacatan, dia punya satu hal yang tidak baik yang dia alami sejak dia lahir. Dan dia tahu tidak mungkin terjadi sesuatu yang baik untuk masa depan. Karena dia memang sudah terbiasa untuk mengalami yang buruk. Di mana dari lahir, doktrinasi yang masuk, realita yang dia hadapi, tidak ada satupun yang baik. Dia selalu mengalami yang buruk. Tapi kali itu justru dia mendapat satu kesempatan, dia berjumpa dengan kuasa Kristus. Dan waktu dia berjumpa dengan kuasa Kristus, saya yakin dan percaya, siapapun kita yang berjumpa dengan kuasa Kristus, kita pasti disembuhkan, kita pasti alami pemulihan, saudara. Namun sebelum mujizat dialami oleh orang lumpuh ini, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Di mana waktu Petrus melihat orang ini, Petrus menangkap satu hal. Dia melihat, dan dalam bahasa Yunani dikatakan waktu Petrus melihat orang ini, Petrus tahu bahwa orang ini punya kesempatan untuk boleh menjadi saksi dengan kesembuhan yang dia akan terima. Saudara, ada beberapa kunci yang kita akan pelajari, beberapa kunci untuk mempersiapkan diri kita menerima mujizat Tuhan menurut dari kisah ini. Poin yang pertama adalah fokus. Poin yang pertama adalah fokus. Fokus di sini artinya adalah melihat dengan serius. Di sana dikatakan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Kata lihat di sini adalah arahkan mata jasmani dan mata rohanimu kepada saya. Mari saudara, kita arahkan mata rohani, mata jasmani kita hanya terfokus kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Dan dikatakan lalu orang itu menatap mereka, Petrus dan Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah saudara, kata harapan di sana dalam bahasa Yunaninya punya arti, yaitu dia berharap tapi tidak sepenuh hati. Dia berharap tapi dengan sebuah antisipasi. Artinya apa? Ya udahlah, kalau nggak sembuh ya memang udah nasib. Ya kalau nggak sembuh ya memang udah biasa saya di PHP-in orang. Saudara, jelas di sini bahwa orang ini sudah mengalami yang namanya kecewa. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai mengalami yang namanya kecewa sama Tuhan. Sehingga waktu kau menyaksikan ini mungkin kau berkata, ya udahlah saya berharap, tapi kalau toh nggak sembuh ya sudah memang nasib. Tidak saudara, hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita kembali fokus kepada Tuhan. Dan kita akan angkat iman kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan saudara. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu. Bawa ku berjalan di dalam kebenaran, ajarku lebih mengenal
rencanamu kepada katakan, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Lagi katakan, angkat iman kita saudara. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku. Nah, saudara, poin yang kedua adalah rise up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Kata yang sangat penting di sini untuk terjadinya kesembuhan di pasal ini adalah bangun, bangkit berdiri, dan berjalanlah. Saudara, mungkin kita bukan bicara mengenai kecacatan secara fisik. Mungkin kita punya yang namanya cacat sosial. Kita lahir dalam keluarga yang berantakan. Kita lahir dalam keluarga yang broken home. Kita lahir orang tua sudah meninggalkan banyak utang piutang. Atau bahkan kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan rise up and walk. Sayang sekali dalam terjemahan Indonesia kata rise up ini tidak ada, tapi hanya diterjemahkan berjalanlah. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan rise up and walk. Bangkit dari semua tidur kita, bangkit dari keterpurukan kita, dan mulailah melangkah, mulailah berjalan. Saya percaya kita punya 1000 alasan untuk berkata, gak mungkin pastor, gak mungkin. Saya sudah terjerumus terlalu dalam. Saya sudah jatuh, bisnisku sudah hancur. Kehidupan rumah tanggaku sudah berantakan. Gak mungkin pastor. Tapi jelas firman Tuhan berkata, rise up and walk. Saya percaya kita punya 1000 alasan untuk berkata, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Saya orang paling malang sedunia. Kita punya 1000 alasan untuk itu. Tapi cukup satu alasan untuk kita bisa mulai bangkit berdiri dan mulai. Selesaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari
Mari saudara, naikkan iman kita dan katakan, Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sekalipun badai hidup menerpa hidup kita. Ada Yesus yang selalu menopang. Mari saudara katakan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Dengan iman katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan kunci yang ketiga adalah willing and decision. Kemauan dan keputusan. Saya percaya nama Yesus berkuasa, amin. Nama Yesus ajaib, yes. Nama Yesus luar biasa, betul. Tapi untuk bangkit dan berjalan, itu bergantung kepada kemauan kita. Bergantung kepada keputusan kita, bukan kepada kuasa Yesus. Kuasa Yesus ada, menanti setiap kita. Anugerahnya menunggu kita. Tetapi untuk memutuskan rise up and walk, itu harus punya satu willing and decision. Harus ada satu kemauan, harus ada sebuah keputusan. Saudara, untuk keluar dari segala keterpurukan yang sedang kita alami hari-hari ini, itu bergantung kepada keputusan kita. Kita bisa berkata, udahlah, sudahlah, lupakan semua itu, ya sudah. Berarti kita mengalami nasib yang seperti itu. Namun kalau kita mau memutuskan hari ini untuk, ya saya akan bangkit berdiri, saya akan mulai berjalan. Dan kita angkat kemauan kita, kita angkat keputusan kita. Disitulah kuasa Tuhan bekerja bersama dengan keputusan kita. Satu hari ada seorang konseling sama saya dan berkata, Pastor please tolong doakan saya. Saya pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Saya pengen punya salary yang lebih baik. Lalu saya tanya, bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana masa lalunya? Dan apa keterampilan-keterampilan yang dia punya? Dan saya berakhir pada sebuah pertanyaan. Sudahkah kamu mulai melamar pekerjaan? Lalu dia tertunduk dan berkata, belum. Saudara, bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita kalau kita tidak ambil keputusan untuk mulai melangkah dan berjalan? Mari saudara, putuskan hari ini bersama-sama dengan saya. Angkat iman kita dan putuskan kembali untuk kita akan bangkit berdiri dan kita mulai berjalan. Dan poin yang keempat saudara, kunci mujizat itu bisa terjadi adalah dengan mempersiapkan ini. Ada satu perbedaan antara diusung dan dipegang. Diusung dan dipegang. Di ayat yang kedua dikatakan laki-laki itu terbiasa untuk diusung. Karena dia ngalami lumpuh dari lahirnya. Saudara, proses diusung adalah dia tinggal tidur di sebuah tilam. Atau di sebuah tempat. Lalu ada orang, mungkin 4 orang atau 2 orang yang mengangkat dia. Menaruhnya pada satu tempat tertentu. Dia terbiasa untuk diusung. Dia terbiasa untuk menerima pertolongan belas kasihan orang lain. Dia sudah lupa. Sekalipun dia mungkin punya kaki, tapi kakinya tidak pernah bisa digunakan. Sebab dia tahu dia lumpuh. Tetapi ada satu perbedaan yang kontras. Justru di sana, Petrus tidak membiarkan dia terus dalam keadaan diusung. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kali ini Petrus mengangkat tangan kanannya. Dan di sanalah dia harus mulai mengeluarkan satu extra effort. Ada satu usaha lebih yang dia harus keluarkan. Sekalipun mungkin dia berpikir, mana mungkin saya berdiri. Berpuluh-puluh tahun saya coba berdiri, saya gagal. Tapi kali itu, Petrus membantu dia. Saudara, mungkin kita udah berkali-kali kita coba, kita selalu gagal.
Kita berkali-kali beriman, Tuhan saya pasti sembuh, tapi selalu kondisi medis menyatakan sebaliknya. Kita berkali-kali berusaha keluar dari masalah ekonomi kebangkrutan kita. Kita berusaha dengan cara ini dan itu, tapi kita selalu jatuh, gagal dan gagal. Tapi kali ini, Tuhan mengajak kita sekali lagi. Tuhan rindu mengangkat tangan kanan kita dan membantu kita untuk mulai berdiri. Untuk orang ini berdiri, tentu itu namanya berdiri di atas kemustahilan. Karena sekian lama dia tidak pernah ingat. Dia tidak pernah tahu bagaimana caranya berdiri. Tapi kali itu dia harus mau bekerja bersama dengan Rasul Petrus untuk mulai dipegang tangan kanannya. Dia mulai mengandalkan kakinya untuk berdiri dan dia mulai melangkah dengan iman berjalan bersama dengan kuasa Kristus. Ini waktunya. Coba lagi, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang berbeda kita akan mulai lakukan. Saudara, izinkan saya menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang sepupu saya. Sepupu saya dalam keadaan yang begitu baik. Dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia melayani Tuhan. Namun tiba-tiba dia mengalami satu syok karena divonis mengalami kanker getah bening, kanker limfoma. Saudara, dalam keadaan seperti itu dia bertanya-tanya, gak mungkin. Pasti ini salah diagnosa. Karena saya ini orang yang sehat. Dia rajin berolahraga. Dia adalah seorang pesepeda yang rajin sekali untuk menjaga badannya. Dia menjaga pola hidupnya, dia menjaga makanannya. Dia terbiasa untuk pola hidup sehat. Tapi betul, dicek sekali lagi. Tetap hasilnya adalah dia mengalami kanker limfoma. Saudara, dia dalam keadaan yang sangat terpuruk saat itu. Anaknya masih kecil-kecil. Ada 2 orang anak bersama dengan dia. Dia pun masih muda umurnya. Tapi dia harus menghadapi satu realita. Sebagai orang baik, dia mengalami masalah yang tidak pernah dia duga. Dan saudara, lalu dia mulai menjalani kemoterapi. Dan dia mengalami kesembuhan. Tetapi tidak lama, kita semua keluarga mendengar bahwa kansernya relapse atau muncul lagi. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia harus menghadapi sebuah realita bahwa apa yang dia pernah jalani. Rasa sakit di kemoterapi, ketakutan yang dia harus hadapi, dia harus jalani lagi. Dengan penuh kebingungan dia menjalani lagi kemoterapi yang kedua, saudara. Dan kali ini dia sangat yakin dia akan alami kesembuhan. Bahkan dokter pun sangat yakin pengobatan yang kedua itu pasti membawa kepada kesembuhan. Karena sudah diobati dengan cara yang paling ampuh. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kansernya relapse lagi, muncul lagi. Dokter pun yang menanganinya menangis karena merasa frustasi. Jujur saudara, saya sebagai sepupunya pun sudah bergumul dalam hati. Waduh, apa masih ada kesembuhan buat dia? Tetapi saudara, gak lama saya dengar kesaksiannya. Dalam keadaan dia mengalami relapse cancer yang kedua kali. Justru dia mulai fokus kepada Tuhan. Bukan kepada dokter, bukan kepada masalahnya, bukan kepada kesembuhannya. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia mulai mengarahkan mata rohani dan mata jasmaninya kepada Tuhan. Dalam keadaan demikian, dia mulai belajar melayani orang-orang yang sedang sakit kanker di rumah sakit. Dia cerita dia ada rasa takut waktu dia harus menghadapi itu. Karena antibodinya sedang turun drastis. Tetapi dia tidak mau fokus kepada ketakutannya itu. Dia mulai fokus kepada jiwa-jiwa yang dia dapat layani. Dan saudara, dalam keadaan seperti itu, dia menjalani pengobatan ketiganya. Dia mulai rise up and walk. Dia mulai bangkit lagi dan berjalan lagi. Dia mulai berdiri kembali dan berjalan di atas kemustahilannya. Di mana realita mengatakan relapse cancer terjadi 2 kali dalam hidup dia. Dia menguatkan kemauannya dan mengambil keputusan untuk moving forward, berjalan ke depan. Dia tidak lagi lihat ke belakang, dia menanggalkan semua yang ada di belakang. Dia fokus terus kepada Tuhan. Dan saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, apa yang manusia pikir sudah hilang harapan, change yang sudah mulai menipis, tetapi buat Tuhan, sedikit saja harapan di mata manusia. Jika diarahkan kepada Tuhan, diarahkan kepada Kristus, maka apa yang sedikit itu, harapan yang mungkin tinggal 0,0 sekian persen itu, buat Tuhan itu cukup
untuk membuat pijakan yang baru, untuk membawa kesembuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Mari saudara, apapun yang kita alami, sakit penyakit, masalah, kebangkrutan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, don't give up. Jangan menyerah hari ini. Arahkan kembali pandanganmu kepada Tuhan. Rise up and walk. Ambil keputusan hari ini untuk terus fokus kepada rencananya. Berjalan maju dan raihlah kesembuhanmu bersama dengan Tuhan. Mari saudara, angkat iman kita dan katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari saudara, angkat iman kita dan katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari saudara, angkat iman kita. Jangan menyerah sekarang dan katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Pegang tangan kanannya saudara. Angkat hatimu, percaya sama Tuhan sekali lagi. Coba sekali lagi saudara. Don't give up. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil musik memainkan lagu ini, mari angkat tangan kita. Mari kita mulai berbahasa roh. Angkat iman kita sama Tuhan.
selesai. Engkau yang sudah tidak punya harapan, angkat imanmu. Saat ini Dia sedang menjamah setiap kita. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Engkau belum selesai Tuhan. Terima kesembuhan saudara. Terima kelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, jamah setiap jemaat, jamah umat-Mu Tuhan. Ayo saudara, kuasanya sedang bekerja sekarang. Kasihnya sedang mengalir sekarang. Kelepasan sedang Dia kerjakan. Syandang ya Sikiria mari terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Syandaria kau yang belum bisa berbahasa, kau mulai bermasmur, kau berdoa, kau mengerang sama Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Sikiria